Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Binatul qabul wa tamami kulli summa ila hadrati sayyidina wa nabiyina habibina syafiina rasul sallallahu alaihi wasallam summa ila arwahi ahli baitihi wa ashabihi tabi'ina yaumiddin khususan la ruhisan hasan basir wa sirran al-jannah di baghdadi Sayyid Syekh Abdul Qadir Jalani Sayyid Syekh Muhammad ibn Karim As-Saman Muhammad wa Syekh Muhammad Rashid bin Hamid al-Banjari wa Syekh Muhammad Kashiful Anwar bin Ismail al-Banjari wa Syekh Muhammad Zaini bin Abdul Qadir al-Banjari wa rahmah syekhina muallimina wa walidina ummahatina qarabatina ajranina wa ajma'in wa ila arwah jami' ikhwanina muslimina wal muslimat wal mu'minina minna Allah karim taqashahum bir rahmah wal maghfirah wa yu'idu alaina wa azwajina wa dhurriyyatina barakatihim wa anwarihim wa asrarihim wa ulumihim wa nafahatihim wa khususiyatihim wa karamatihim bid dunya wal akhirah على هذا النية وكل من وصالح إلى حضرة النبي شيء لله لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Hadirin jamaah salat maghrib Masjid Besar Taqwa yang dimuliakan Allah. Pertama-tama terlebih dahulu marilah kita sama-sama memanjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena dengan limpahan rahmat, karunia, taufik dan hidayahnya jualah sehingga kita pada malam hari ini kembali dapat melanjutkan pelajaran kita tentang kajian ilmu fikih kitab Sabilal Muhtadin yang akan membahas tentang kitabus saum, kitab berpuasa. Karena sebentar lagi dengan hitungan hari kita akan masuki bulan Ramadan dan kita akan berpuasa sebulan penuh. Salawat serta salam semoga pula senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga beliau, sahabat beliau dan orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak langkah beliau ila yaumil qiyamah. Dan marilah kita sama-sama memperbaharui atau berniat i'tikaf dengan niat nawaitu an a'takifa fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Sengaja saya beriktikaf di dalam masjid ini sunnat atasku karena Allah Ta'ala. Hadirin jamaah salat maghrib Masjid Besar Taqwa rahimakumullah. Baik, kita akan masuki pelajaran kita. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Kitabus Saum, kitab yang membahas tentang puasa. Saum atau puasa menurut arti bahasa ialah imsak. Imsak atau imsak itu artinya menahan diri dari berbuat sesuatu perbuatan atau dari berbicara. Menahan diri dari berbuat sesuatu perbuatan atau dari berbicara. Nah, itu asal katanya dahulu arti saum itu. Dan puasa menurut istilah syara ialah imsakun anil mubtiri ala wajhin makhsusin. Artinya menahan diri dari yang membatalkan
menurut cara tertentu. Nah, itu arti puasa ya kan, menahan diri dari sesuatu yang membatalkan menurut cara tertentu. Dalil yang menentukan wajibnya puasa sebelum ijma' adalah dari firman Allah yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Artinya, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Quran surat Al-Baqarah ayat 183. Nah, jadi tujuan berpuasa ini adalah untuk menciptakan orang supaya menjadi orang yang bertakwa. Dan di dalam hadis diterangkan, Bunyal Islamu ala khamsin, syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis shalah wa itaiz zakah wa hajjil baiti wa shaumi Ramadan. Artinya Islam itu dibangun atas 5 dasar. Syahadatain maksudnya. Tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah pesuruh Allah. Itu syahadah ya. Artinya penyaksian bahwa tiada Tuhan yang disembah sebenar-benarnya kecuali Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan atau suruhan pesuruh Allah. Mendirikan sholat yang kedua ya kah, mendirikan sholat 5 waktu. Mendirikan sholat kalima-limanya ya kah, 5 waktu. Jangan cuman 1 aja misalnya waktunya ya kah, ada bisa. Mengeluarkan zakat apabila sudah sampai haul nisabnya. Berhaji ke Baitullah apabila mampu, dan puasa bulan Ramadan. Nah, jadi terakhir di hadis ini puasa Ramadan ini adalah terakhir. Nah, hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Ibnu Umar. Nah, itu adalah dalil hadis yang menunjukkan bahwa wajibnya berpuasa. Puasa Ramadan difardukan pada bulan Sya'ban tahun kedua Hijrah. Dan tentang wajibnya diketahui melalui riwayat yang masyhur yang termasuk ajaran agama Islam. Karena itu siapa yang mengingkari tentang wajibnya puasa ini, maka jadilah ia keluar dari agama Islam atau murtad. Artinya siapa yang mengingkari bahwa puasa ini kada wajib, ujarnya misalnya ya kah kada wajib puasa itu, nah berarti itu adalah keluar dari Islam atau murtad. Dan wajib menyuruhnya bertaubat kalau orang yang mengingkari puasa tadi. Dan kalau enggan bertobat, wajib bagi imam membunuhnya. Imam ini artinya pemerintahan, ya kah? Pemerintah yang Islam tentunya. Apabila kada bertobat, wajib membunuhnya. Terkecuali kalau baru masuk Islam atau bertempat tinggal jauh, ya kah? Jauh dari ulama kada tahunya, maka tidaklah dianggap keluar dari agama Islam karena mengingkari wajibnya puasa. Olehnya kan kurang ilmu kada tapi tahu belajar ya kah, jauh benar pada kampung di dusun sana misalnya, jadi kada tahu bahwa puasa itu wajib,
Karena kada suah mendengar ya kah? Kada suah mendengar. Kada suah mendengar. Jadi kada apa itu kada dihukumkan murtad. Kalau yang sudah di perkotaan ini ya kah? Misalnya anak setiap hari mendengar orang ceramah di TV ya kah? Di mana-mana, di HP, macam-macam sudah macam-macam ya kah? Nah, mengingkari, nah itu yang keluar dari atau murtad ya kah, keluar dari Islam. Kemudian siapa yang meninggalkan puasa karena segan atau karena malas ya, namun tidak mengingkari wajibnya, umpamanya katanya puasa Ramadan itu wajib atasku tetapi aku tidak mampu berpuasa karena malas dan bukan karena uzur seperti sakit atau dalam perjalanan, maka hendaklah dipenjarakan dan tidak diberi makan dan minum agar serupa dengan orang yang berpuasa, ya kah? Ini andaikan orang nih meninggalkan puasa karena segan atau hanya karena malas saja ya kah? Tetapi tidak mengingkari wajibnya. Nah, jadi imam itu kita penguasa lah, sultan. Itu berkewajiban memenjarakan orang itu tadi. Dan kada usah diberi makan selama siang hari, ya kah? Siang hari kada diberi makan. Pas malam hanya diberi makan supaya serupa dengan orang yang berpuasa. Ini untuk ta'dib, artinya mendidik ya kah? Itu apabila kada berpuasa tadi karena segan atau malas. Ya kah? Lain orang ada uzur misalnya sakit. Memang kada, orang sakit kada dianjurkan untuk puasa, artinya boleh berbuka, atau misalnya di perjalanan itu boleh berbuka. Tapi cuman diam di kampung, diam di rumah, kada ada di mana-mana, kada di perjalanan, sakit kada, sehat, segar bugar, kada puasa juga. Nah, kayak apa lagi nih? Nah, ya kah? Demikianlah hukuman yang dikenakan kepadanya sampai ia mau berpuasa dan barulah dikeluarkan. Apabila ia mau berpuasa, si orang tadi dipenjara nih. Penjarakan, sultan memenjarakan. Siang jangan diberi makan. Malam aja ya kah? Supaya sama dengan orang yang puasa. Oke, ini kah orang puasa artinya ya kah? Ngaran dipenjara kada kau enak makan. Ya kah? Tak kurung. Nah, sampainya tadi ya kah berubah sampai mau berpuasa hanya dikeluarkan. Itu hukuman orang yang tadi enggan atau malas berpuasa. Sebagian ulama berkata wajib puasa pada bulan Ramadan dan bukan khusus untuk umat Islam saja, tetapi juga diwajibkan pada umat-umat yang terdahulu. Ya kah? Seperti dalam firman-Nya. Jadi puasa ini bukan hanya pada kita ini aja yang diwajibkan, tetapi umat-umat yang dahulu pun itu diwajibkan berpuasa juga. Cuman barangkali puasanya tuh karena kayak kita ya kan sebulanan, ada bedanya waktunya. Sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, firman Tuhan kan. Jadi artinya bukan kita aja yang wajib puasa, tapi umat-umat yang dahulu pun diwajibkan juga berpuasa. Dan sebagian lagi berkata puasa itu tidak tertentu pada agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad saja.
hanya yang khusus bagi agama yang dibawa Nabi Muhammad ya kan, dari segi waktunya pada bulan Ramadan. Jadi yang bagi Nabi Muhammad ini khusus pada bulan Ramadan ya kan. Nah, tahu bagi umat-umat yang dahulu itu bulan apa puasanya enggak tahu ya kan. Dan yang disamakan di dalam ayat hanya dari segi wajibnya, bukan dari segi waktunya. Artinya mungkin waktunya itu beda ya kan, puasa-puasa orang yang dahulu. Wajibnya dalam hal itu di Madinah 10 tahun ya. Berarti 9 kali sedikit puasa Ramadan hanya sekali, kadang-kadang 30 dalam 9 kali tadi. Rata-rata 29 sama ya, yang 30 kali. Nah, ya. Wajib berpuasa bulan Ramadan apabila telah genap bulan Sya'ban 30 hari. Kalau langit mendung atau ada seorang laki-laki yang hadir yang melihat bulan sesudah tenggelam matahari pada malam yang ke 30 bulan Sya'ban. Ya, apabila bulan Sya'ban itu sudah 30 hari, misalnya cuacanya mendung, nah itu kan ada ragu-ragu lagi ya kan, esoknya harus puasa Ramadan karena bulan tidak bisa lebih daripada 30. Ini panduan ya, stigma misalnya. Atau misalnya ada seorang laki-laki yang hadir yang melihat bulan sesudah tenggelam matahari pada malam ke-30 bulan Sya'ban, tidak meniadai melihat bulan dengan menggunakan teropong, karena Nabi Muhammad SAW bersabda, dan sabda Nabi, yang Nabi apa? Sumu li ru'yatihi wa afsiru li ru'yatihi fa in ghumma 'alaikum fa aqmilu 'inda Sya'ban al-akhir. Yang artinya puasalah kamu dengan melihat bulan. Jadi disuruh dulu melihat bulan ya kan? Melihat bulan itu kesalahannya hanya pakai yang bisa dan melihat. Pokoknya melihat bulan. Apabila melihat bulan, nah berarti kita wajib puasa. Dan berbukalah kamu dengan melihat bulan. Jadi apabila melihat bulan, misalnya bulan Syawal, berbuka bulan ya kan? Dengan melihat bulan tadi. Maka kalau tidak kelihatan bulan karena awan, kada kelihatan ya karena cuaca mendung terus ya. Cukupkanlah bilangan bulan Sya'ban 30 hari. Nah, karena mau melihat bulan karena awan tabah, cukupkanlah bulan Sya'ban 30 hari. Bukan dalam bulan lagi ya. Itu pedoman dari hadis Rasulullah SAW. Hadis riwayat Bukhari dari Abu Hurairah. Wajib puasa bulan Ramadan dengan mendengar berita dari orang yang melihat bulan, karena berita yang mutawatir akan menjadi pengetahuan yang pasti. Nanti mutawatir berai-rai beritanya. Apalagi kalau ini ya banyak sudah yang ada televisi di mana-mana orang bisa melihat bulan dan dapat kabar yang di sini melihat bulan. Barangkali 1 detik 2 detik sudah sampai ya kabarnya. Lebih mudah lagi ya kan. Dan wajib puasa bulan Ramadan dengan dugaan keras masuknya bulan Ramadan. Misalnya berduga-duga aja ya kan, tapi dugaannya keras. Saya juga. Dan dugaan itu berdasarkan ijtihad dikala terdapat kesamaan antara bulan Ramadan dengan bulan yang lain bagi orang yang baru masuk Islam atau bagi orang yang tertawan, atau dugaan itu merupakan hasil dari tanda yang sangat jelas yang menunjukkan masuknya bulan Ramadan dan sangat jauh dari keliru. Saya jadikan dasar.
Umpamanya melihat lampu yang dipasang di atas menara, atau dengan mendengar bunyi meriam, atau tanda lainnya yang kebiasaannya semua itu sebagai tanda awal bulan Ramadan. Tidak wajib puasa bulan Ramadan hanya dengan pendapat ahli nujum. Tidak wajib puasa bulan Ramadan hanya dengan pendapat ahli nujum, yaitu orang yang pandai menghitung peredaran bintang untuk mengetahui awal bulan Ramadan. Ada bisa disebut hanya dengan pendapat ahli perbintangan daerah. Tidak wajib juga puasa bulan Ramadan dengan pendapat hasib, ialah orang yang pandai menghitung manzilah semua bulan dengan memperhitungkan perjalanan bulan pada setiap manzilah itu. Ya. Tidak boleh seorang bertaklid kepada pendapat ahli nujum dan hasib dari dalam menentukan awal bulan Ramadan. Kada boleh kita berpendapat atau minta fatwa dengan orang ahli perbintangan, ya, atau orang misalnya ahli hisab, ahli hitung. Nah, jadi harus dasarnya ujung-ujung dari hadis Nabi, sumu liru'yati, berpuasalah apabila kita melihat bulan. Apabila sudah ada melihat, ada sholat lagi ya. Tetapi kedua orang tadi boleh mengamalkan hasil pengetahuannya atau istilahnya untuk dirinya sendiri, baik untuk memulai berpuasa maupun untuk menentukan berbuka. Tapi kalau untuk orang lain tidak bisa, ya kan, si ahli nujum tadi, si ahli perbintangan tadi, apabila dasar dirinya sorongan silahkan dia pakai, ya kan, ujiannya aku itu puasa salah aja. Tapi karena orang lain tidak bisa mau mati kalau boleh ikut-ikutan. Kalau dasarnya kesana aja, ya kan. Tetapi para ulama berbeda pendapat tentang puasanya apakah memadai sebagai puasa bulan Ramadan atau tidak. Maka pendapat yang terkuat dalam masalah ini yang menjadi pegangan Syekh Ibnu Hajar di dalam kitab Tuhfah, bahwa tidak memadai puasanya sebagai puasa bulan Ramadan. Ujar Syekh Ibnu Hajar, kalau memadai disebut dari cukup. Dan yang dipegangi oleh Syekh Ramli di dalam kitabnya Nihayah, memadai puasanya sebagai puasa bulan Ramadan. Nah, jadi beda pendapat antara ulama semua. Ujar Syekh Ibnu Hajar kata memadai, ujar Syekh Ramli memadai. Ya, jadi masing-masing ada berpendapat dengan beda pendapat. Dan tidaklah dapat dipegangi kalau seorang berkata bahwa Nabi Muhammad SAW telah memberitahukan kepadaku dalam mimpi bahwa besok hari bulan Ramadan. Tidak dapat dipegangi kalau seorang berkata bahwa Nabi Muhammad SAW telah memberitahukan padaku dalam mimpi bahwa besok hari bulan Ramadan hari ini. Tidaklah boleh seseorang mengamalkan isi mimpi itu dalam melaksanakan puasa atau ibadah lainnya. Bukan karena mimpi itu merugikan, tetapi yang menyebabkan tidak dapat dipegangi karena pada saat itu ia dalam keadaan tidur. Nah, orang dalam keadaan tidur. Orang yang melihat bulan wajib naik saksi di hadapan
qadi dengan mengucapkan lafaz asyhadu anni ra'aitul hilala. Naik saksi ya kan? Artinya aku naik saksi bahwa aku telah melihat bulan Ramadan di hadapan qadi. Dan tidak memadai dalam persaksian itu kalau hanya dikatakan besok hari bulan Ramadan dan tidak disyaratkan bahwa persaksian itu didahului dakwaan di hadapan qadi dan tidak diperlukan dengan menerangkan posisi dan letak bulan. Ada memadai dengan persaksian itu kalau hanya dikatakan besok bulan Ramadan dan tidak disyaratkan bahwa persaksian itu didahului bahan pendakwaan di hadapan qadi tadi dan tidak diperlukan dengan menerangkan posisi dan letak bulan. Disyaratkan pada orang yang melihat bulan bahwa ia bersifat adil. Orangnya harus adil, ya kan? Dalam persaksiannya, maka tidak memadai kalau yang melihat bulan itu budak dan perempuan. Karena saya kan, kalau hanya perempuan saja. Nah, kita sampai di sini dulu yang dapat disampaikan. Mudah-mudahan sedikit banyak ada manfaatnya dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala bisa dosa-dosa kita, dosa orang tua kita, guru kita, keluarga kita, jalan kita kaum muslimin. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengabulkan segala hajat kita, baik dunia maupun akhirat. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala matikan kita dalam keadaan husnul khatimah, husnul khatimah, husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kekeliruan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.